yang pemeriksaan sengketa pajak PT Simingguandi dibuka dan dinyatakan depan umum kepada sidang hari ini. Dan ini kita akui kalau sudah dipanggil patut mohon bahan negatif. Ini sidang ke-6 agendanya melanjutkan sidang sebelumnya. Silakan kembali. Ada yang disampaikan? Ya, baik, terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Pemohon yang hadir pada hari ini sesuai dengan agenda yang sudah dijadwalkan oleh majelis pada persidangan sebelumnya adalah hendak mendengarkan keterangan saksi Saudara Sulung sebagai orang yang melihat, mendengar, mengetahui dan mengalami proses pemeriksaan yang dilakukan oleh terbanding sehingga terbitlah SPP yang kemudian diajukan keberatan dan kemudian menjadi objek dalam permohonan banding dalam perkara akuo majelis. Berdasarkan permintaan dari majelis, ya, Saudara Sulung diminta sebelum memberikan keterangan untuk menyampaikan surat kuasa, ya, sebagaimana yang dimohonkan apa yang disampaikan oleh majelis kepada kami majelis. Pada hari ini kami sudah menyiapkannya dan kami akan menyampaikannya kepada majelis. Ya, begini ada ini memaksimalkan
Oke, di sini saudara Sulung Tamrin. Iya benar. Oke. Iya. Mendapat gelar kuasa khusus dari Direktur Utama ya, saudara Utama PT Semi Buandi di Lumpang. Oke. Kurang bukti bahwa kamu aslinya mana? Untuk membuktikan bahwa saudara karyawan. Izin majelis nggak minta kemarin sidang sebelumnya. Ya. Kalau kami memang diminta, karena majelis hanya minta surat kuasa seperti 4 perkara sebelumnya. Kalau memang diperlukan nanti sidang berikutnya kami sampaikan bupotnya. Ini terakhir. Ya. Nanti pada saat Oke. memberikan keterangan ahli kami sampaikan. Oke ya. Nanti dicatat aja ya Pak Ya. Sulung ya. Nomor induk 12.711 nomor apa KTP? KTP saya Pak. Oh, bukan udah 32 gitu. Bukan. Oh. Saya KTP masih di luar kota. Oh. Iya. Oke. Silakan pemohon balik apa mau disampaikan? Ya, baik. Terima kasih majelis hakim yang terhormat. Agenda hari ini adalah menurut keterangan majelis mendengarkan keterangan saksi sebagaimana diatur dalam pasal 69 ayat 1 huruf C Undang-Undang Pengadilan Pajak. Sebelum pemohon menyampaikan beberapa pertanyaan majelis kepada saudara saksi, pemohon ingin mengkonfirmasi ulang majelis apakah dari majelis perlu mengangkat sumpah atau sebaliknya tidak perlu. Itu konfirmasi kembali karena ini perkara yang berbeda majelis. Demikian sementara itu dulu majelis. Oke, tidak perlu ya. Oke, baik, tidak perlu majelis ya. Baik, kalau begitu pemohon akan lanjutkan ya mengenai beberapa hal yang pemohon ingin tanyakan kepada saudara saksi sehubungan dengan audit dan juga permohonan keberatan dari sengketa akuo ya, yaitu SPP yang diajukan keberatan dan keputusan keberatan yang menjadi objek dalam perkara akuo. Nah, pertama pemohon ingin bertanya kepada saudara saksi, apakah saudara saksi mengetahui bahwa apakah saudara saksi pertama menghadiri audit sehingga SPP dan juga keputusan permohonan keberatan ini diajukan? Apakah pada waktu itu saudara saksi hadir
dalam auditnya dan mengetahui diajukannya permohonan keberatan. Silakan. Iya, saya mengetahui. Baik, saudara saksi, kalau saudara mengetahui, apakah saudara juga mengetahui bahwa di dalam permohonan keberatan yang diajukan oleh pemohon ya atau wajib pajak, saudara saksi mengetahui bahwa di dalam permohonan itu juga ditanyakan mengenai adanya pelanggaran cacat wewenang atau cacat prosedur yang dituangkan di dalam permohonan keberatan sehubungan dengan pemeriksaan atau audit yang dilakukan oleh terbanding atau pemeriksa bea cukai. Apakah saudara saksi mengetahui hal tersebut? Iya, saya mengetahui. Baik, terima kasih saudara saksi. Kalau saudara hadir dalam pemeriksaan, saudara juga mengetahui bahwa di dalam permohonan dicantumkan atau dituangkan beberapa hal mengenai pelanggaran cacat wewenang dan cacat prosedur. Menurut saudara saksi, apakah permohonan keberatan itu ditanggapi atau tidak ditanggapi dalam keputusan keberatan? Setahu saya sih tidak ditanggapi. Baik. Kemudian saudara saksi, bisakah saudara saksi menjelaskan ya apa jabatan saudara saksi ketika saudara saksi menghadiri pemeriksaan yang dilakukan oleh terbanding? Saya menjabat sebagai asisten general manager. Saudara mengikuti audit atau pemeriksaan tersebut dari awal hingga akhir? Iya, saya mengikuti. Baik. Saudara saksi, pada saat saudara saksi menghadiri pemeriksaan tersebut, ya, di dalam pemeriksaan tersebut, Sebentar. Apa saat apa ya yang wakil dari karyawan duduk di situ gimana? Pilihnya nggak gantian? oh ya bisa majelis. Ya. Iya, apa? Suruh ya, coba kita suruh nanti. Itu diambil dulu deh. Selesai. Iya, sekarang aja deh. Baik, terima kasih majelis. Pemohon lanjutkan. Saudara saksi, pada saat saudara menghadiri pemeriksaan ya di kantor terbanding, tepatnya di Kanwil DJBC Jakarta, tadi saudara mengatakan saudara hadir, ya, dan di dalam SOP ya sesuai ketentuan pasal 17 huruf A PMK 200 2011 bahwa tim pemeriksa itu atau tim audit lebih dikenalnya harus melakukan 3 hal, ya. Yang pertama memperlihatkan tanda pengenal, yang kedua menyampaikan surat tugas atau surat perintah, dan yang ketiga menjelaskan maksud dan tujuan daripada audit, ya. Nah, apakah kita mulai dari yang pertama dulu, saudara saksi, ya. Apakah menurut saudara saksi tim pemeriksanya memperlihatkan tanda pengenal, ya, seperti yang ada di dalam video ini? Mohon izin majelis, kami sampaikan videonya, nanti kami akan tanyakan kepada saksi, ya, apakah ini dilakukan nggak kepada saudara saksi, ya, cara memperlihatkan atau menunjukkan tanda pengenal dari pemeriksa bea dan cukai. Kenapa? Video Berapa lama? Itu hanya beberapa menit saja majelis. Kami ingin menunjukkan di situ ada video di menit ke 1:58, ya, mengenai penyampaian tanda pengenal. Nah, itu ada contoh majelis. Enggak, artinya ditanya aja. Ya, kami mau memperlihatkan lalu kami tanyakan kepada saksi. Itu memperlihatkan itu enggak tanda pengenal. Oh, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Sudah. Ya.
Ya, izin majelis, jadi di situ ada menit ke-1 dan 58, ya itu contoh bagaimana pemeriksa itu harusnya memperlihatkan. Nah, kami ingin menanyakan kepada saksi, apakah pemeriksa atau terbanding ini melakukan itu enggak, gitu ya. Ya, nah kami mau menanyakan, makanya kami mohon izin diputar itu 1 menit aja, menit ke-1 58 detik. Sebelumnya kan nggak disinggung masalah video kan? Menghadirkan saudara sebelumnya ya? Ya, makanya kami mau bertanya. Ya, kami mau bertanya, apakah pada saat saudara saksi hadir, saudara diperlakukan seperti ini enggak, begitu? Kami ingin bertanya seperti itu, karena cara memperlihatkan tanda pengenal itu dalam pemeriksaan itu seperti ini contohnya. Kami ingin bertanya, apakah pemeriksa melakukan itu atau tidak? Enggak ada saksi yang dilihat apa aja selama itu? Kita cuma dipanggil ke kantor untuk dijelaskan maksudnya apa. Setelah itu kita diperkenalkan dengan tim audit. Setelah itu ya selesai. Oh iya, itu aja. Iya. Terus dijawabkan mereka mau datang ke kantor kita kapan. Oke. Ya, izin majelis, jadi 1 menit saja. 1 menit, menit ke-1 58. Itu bisa nggak? Ya. 1 menit. Ya, ini adalah contoh pemeriksa majelis yang memperlihatkan tanda pengenal kepada auditi ketika melakukan pemeriksaan. Yang ditanyakan oleh pemohon, saudara saksi kan hadir gitu ya di dalam pemeriksaan. Saudara diperlihatkan nggak seperti pemeriksa itu memperlihatkan tanda pengenalnya? Seperti itukah skenarionya atau tidak sama sekali? Tidak ada sama sekali. Baik. Kemudian selain proses penyampaian tanda pengenal tidak disampaikan, apakah? Ya, itu sedikit. Nah, itu. Apakah tadi di dalam video itu ada juga selain memperlihatkan tanda pengenal, ada dokumen tadi yang diperlihatkan, gitu ya? Ya. Apakah pada saat pemeriksaan saudara juga diperlihatkan dokumen, itu isinya surat tugas pasti ya, atau daftar kuesioner ya. Jadi di PMK mengatur surat tugas dan daftar kuesioner. Apakah saudara menerima nggak pada saat tadi kan tidak diperlihatkan ya. Kemudian apakah saudara diberikan juga nggak daftar kuesionernya? Tidak ada. Tidak ada.
Kemudian pada saat dalam contoh video tadi, pemeriksanya menjelaskan bahwa kenapa saudara diperiksa dan tujuan pemeriksaan itu untuk apa, ya. Dijelaskan panjang kali lebar. Itu tadi videonya durasinya hampir sekitar totalnya ya 14 menit. Jadi pemeriksanya menjelaskan dulu nih, ya. Kami melakukan pemeriksaan karena bla 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 gitu ya. Tujuannya kenapa gitu ya. Tadi kan tanda pengenal nggak disampaikan, kuesionernya tidak disampaikan, surat tugasnya tidak disampaikan. Nah, penjelasan panjang kali lebar mengenai pemeriksaan dan hak serta kewajiban itu disampaikan nggak seperti tadi contoh tadi? Pada saat pemeriksaan kita memang ada disampaikan bahwa tujuan kenapa kita diperiksa. Saudara dijelaskan nggak hak dan kewajibannya? Tidak ada. Tidak ada. Baik, berikutnya saudara saksi. Saudara pernah nggak disampaikan oleh pemeriksa kalau saudara bingung dalam pemeriksaan, saudara boleh berkonsultasi atau boleh mencari kuasa untuk membantu? Tidak ada, tidak pernah. Tidak pernah. Oke. Pertanyaan berikutnya saudara saksi. Ketika saudara menghadiri pemeriksaan, ya, saudara bukan hanya diperiksa di satu tempat, ya, tapi saudara juga diperiksa di beberapa tempat, ya. Nah, yang pemohon ingin tanyakan, pada saat tanggal 15 Februari 2024, ya, ketika saudara didatangi atau diperiksa di Green Sedayu Beach Park, Cakung Blok GS12, nomor 5 dan nomor 7, ya, Jalan Raya Cakung Cilincing. Apakah ketika mereka mendatangi saudara, mereka juga memperlihatkan di sana surat tugas atau surat perintah berikut kuesioner? Karena ini kan kuesionernya nggak pernah dikasih dari awal, ya? Ya, tidak pernah dikasih. Tidak pernah? Tidak pernah dikasih. Oke. Saudara saksi tahu ada surat tugas beberapa kali, ya? Saya tidak tahu pada saat itu, tapi setelah saya mengikuti beberapa kali sidang baru saya mengetahui ada surat tugas. Oke. Jadi saudara baru tahu ada surat tugas nomor 93, kemudian ada 150, ada 248. Ada 3 surat tugas. Betul saksi, ya? Saudara baru tahu? Baru tahu pada saat sidang. Baru tahu pada saat sidang. Jadi ketika pemeriksa yang jumlahnya 5 orang, ya, yang dilakukan oleh Setia Junaidi, Bakhtiar Rifai, kemudian Boy Panangian, kemudian Mustika, kemudian Indra Priyahita, saudara tidak pernah diberitahukan mengenai surat tugas nomor 93, 150, 248 di beberapa tempat di mana saudara diperiksa? Iya, tidak pernah. Tidak pernah. Oke. Coba sudah sana. Itu tidak pernah diperlihatkan. Kemudian yang saudara suruh ke karyawan, Anda nggak minta menunjukkan itu? Tidak. Kita tidak tahu bahwa ada surat tugas seperti itu. Kita pikir kan pada saat pemeriksaan pertama kali di kantor PC kan memang ada undangan untuk datang. Jadi pada saat di kantor PC itu sudah dijelaskan kenapa kita dipanggil untuk audit, dan setelah itu ya kita dipisahkan dengan tim auditor masing-masing. Jadi setelah itu ya beliau buat jadwal kapan datang ke kantor. Kita pikir ya udah datang gitu. Oh, jadi Anda waktu itu nggak mikir perlu surat tugas diperlihatkan waktu itu? Iya, nggak Anda tahu. udah ada pertemuan di Kanwil, Iya, betul. rekognisi, oh nanti ada audit sama tim ini, silakan koordinasi dengan tim, maksudnya gitu. Iya, benar. Ya, jadi saudara saksi sekedar mengkonfirmasi saja. Jadi ketika di Kanwil surat tugasnya tidak diperlihatkan. Ketika di 2 tempat yang berbeda, satu di Cakung, satu lagi di kantornya saudara saksi, ya. Kan ada 3 tempat itu, ya, saudara saksi, ya. Termasuk di Kanwil. Kanwil, ya, di Kanwil Ya, satu. kita bertemu di 3 tempat. 3 tempat. Dari ketiga tempat itu surat tugasnya tidak pernah diperlihatkan, begitu, ya? Tidak pernah. Sama sekali tidak pernah. Tidak pernah.
Kemudian di 3 tempat yang sama, ketika pemeriksa tidak pernah memperlihatkan, ketika di 3 tempat yang berbeda, ya pemeriksa itu hadir dan tidak pernah memperlihatkan tanda pengenal dan juga surat tugas, apakah mereka juga tidak memberitahukan mengenai kuesioner juga? Kalau kuesioner itu pada saat pertama kali mereka datang ke kantor, mereka ada minta tolong untuk di-printkan ke finance manager kita. Di by email atau by WhatsApp itu saya lupa, tapi minta tolong di kantor untuk di-printkan. Oke. Jadi kuesioner itu pada saat pertemuan pertama dan pertemuan beberapa kali di 2 tempat itu tidak disampaikan juga langsung kepada saudara saksi? Tidak pernah. Tidak pernah. Iya. Saudara pernah lihat nggak kuesionernya seperti apa? Nah, terus terang sih saya tidak pernah lihat sih, tapi mungkin saya pernah isi ya, tapi saya tidak pernah dapat langsung. Oke. Ya, di dalam kuesioner itu saudara saksi, sepengetahuan saudara saksi ada nggak tiba-tiba muncul surat tugas yang saudara saksi nggak pernah tahu dan nggak pernah lihat itu? Tidak disebutkan? Tidak disebutkan. Nomor surat tugas yang mana nggak ada juga ya? Tidak ada. Oke. Jadi saudara saksi baru mengetahui ada 3 surat tugas setelah perkara ini bergulir ke pengadilan pajak. Begitu saksi ya? Betul. Oke. Kemudian pemohon lanjutkan saudara saksi pertanyaannya tadi berkaitan dengan cacat wewenang dalam pemeriksaan atau audit. Sekarang pemohon akan bertanya berkaitan dengan jangka waktu penyampaian surat akuo ya saudara saksi ya. Mungkin saudara saksi perlu mengingat-ingat kembali ya. Jadi saudara saksi tahu bahwa ini berkaitan dengan keputusan keberatan yang diajukan terhadap SPP. Saudara saksi ingat ya? Iya benar. Oke. Ya. Dan tadi saksi mengatakan bahwa saksi sudah mengajukan semua pelanggaran wewenang dan prosedur, tapi tidak ditanggapi. Begitu saksi ya? Iya benar. Oke. Nah, sepengetahuan saudara saksi, ya, ketika saudara saksi hadir dalam pemeriksaan atau audit, ya, saudara saksi pernah nggak diberikan, ya, KKA sebagai dasar penerbitan daripada SPP, ya. Menurut pemeriksa, ya, ada 999 halaman dan 10.000 item yang dikoreksi. Dan KKA tersebut menurut terbanding katanya itu sudah disampaikan, ya. Nah, saudara saksi pernah nggak menerima? Ini jumlahnya sangat persis ya, presisi nih. 999 halaman berisi 10.000 item. Ya, ini diulang-ulang oleh pemeriksa. Pertanyaan pemohon, saudara saksi pernah nggak menerima itu dalam bentuk apapun lah, hard copy atau soft copy? Tidak pernah. Tidak pernah. Oke. Saudara saksi mengetahui bahwa untuk menerbitkan satu keputusan tentu kan harus ada dasar ya. Salah satu dasarnya adalah tentu kertas kerja audit atau KKA. Ya, kalau di pajak namanya KKP, hanya perbedaan nama saja, ya. Nah, apakah menurut saudara saksi, ya, kata terbanding atau pemeriksa, ya, ini sudah pernah disampaikan, dan kata terbanding ada 2 KKA, KKA awal, KKA akhir, ya. Nah, saudara pernah nggak menerima? Misalnya tadi kan ada KKA yang 999 halaman nggak pernah diterima, 10.000 item nggak pernah diterima, ya. Tapi ada nggak contoh KKA lain misalnya? Tidak ada. Tidak pernah. Tidak ada. Oke. Nah, sepengetahuan saksi, ya, di dalam
lembar DTS itu ada kolom yang menuangkan nomor KKA. Jadi kalau KKA itu sudah dibuat, lalu KKA itu sudah selesai untuk diberikan atau didistribusikan kepada auditi atau wajib pajak, ya, biasanya di dalam lembar DTS itu dicantumkan nomor, ya, itu nomor KKA-nya itu harus bunyi di dalam lembar DTS, dan itu formatnya sudah jelas diatur, ya. Nah, sepengetahuan saksi, ya, di dalam DTS itu ada nggak nomor KKA-nya? Tadi kan saksi mengatakan tidak pernah terima KKA-nya kan? Tapi seingat saksi ada nggak kira-kira nomor KKA-nya? Siapa tahu tiba-tiba muncul gitu nomor KKA-nya. Tidak ada. Tidak ada. Oke. Nah, kemudian saudara saksi, apakah benar, ya, saudara saksi itu pernah menerima email, ya, yang pada pokoknya saudara saksi itu katanya terbanding, saksi menerima email mengenai KKA setelah selesai pemeriksaan. Jadi pemeriksaannya selesai tanggal 23 dan 26 Agustus, saudara saksi baru menerima KKA. Itu emailnya, ya. Bukan isinya yang pemohon tanyakan, tapi emailnya, ya. Nah, menurut terbanding ada email tanggal 23 dan 26 Agustus mengenai KKA. Nah, benar apa tidaknya nanti kami akan izin majelis perlihatkan videonya. Isinya ada nggak itu KKA-nya? Tapi yang pemohon mau tanyakan dulu yang pertama adalah, apakah benar tanggal 23 dan 26 itu Agustus, ya, 2024 itu ada email yang dikirimkan kepada saudara saksi yang berjudul KKA, ya? Emailnya yang pemohon tanyakan. Iya, ada. Ada. Oke. Nah, sekarang saudara saksi, apakah email itu berisi KKA atau bagaimana, saudara saksi? Seingat saya tidak ada isinya. Tidak ada isinya. Oke. Izin majelis, kami tampilkan di sini video mengenai isi daripada email tersebut, ya, bahwa judulnya ada KKA, katanya pemeriksa, tapi ketika kita klik ada tulisan the file does not exist, ya. Mungkin bisa dibantu. Mohon izin majelis. Video berikutnya ada di situ. Berapa? 1 menit kurang, Mas. Oke, ya. Nah, tepatnya 57 detik. Oh. Izin majelis, ini dari email yang diterima. Kalau diklik, ya, Ya, lagi dikit kamu. iya majelis. Nah, ini kalau diklik ada tulisannya nomor 7 KKA, ya. Lalu kita buka KKA-nya. Nah, tulisan ini yang keluar. Sorry, the file you have requested does not exist. Untuk satu aja, ya? Ini untuk semua KKA untuk semua 5 basicing majelis, ya, termasuk SPP dan SPKTP, ya. Nah, ini email yang betul diterima oleh saudara saksi, dan ketika dibuka, ya, ada tulisannya KKA, tapi ketika diklik filenya tidak menunjukkan atau tidak ada, ya, alias ZONG, bukan merupakan KKA. Baik, sebentar, Pak saksi.
Pada saat saudara menerima email kemudian tidak bisa dibuka, pas saudara menghubungi terbanding menanyakan kenapa nggak bisa dibuka. Karena coba dicek aja di Google Pak. Oke. Karena kan kita medianya kan Google ya, setahu saya Google Drive ya. Tidak ada komunikasi by phone atau WA. Kalau saya pribadi sih tidak ada. Berarti saudara membuka nggak ada, saudara tidak melakukan telepon atau menghubungi terbanding. Tidak. Ya. Dari terbanding juga nggak mengkonfirmasi bahwa apakah email sudah diterima dan bisa dibuka. Itu tidak ada saya. Ya, saudara saksi tadi saksi mengatakan bahwa dibuka saja di Google gitu ya. Itu apa saudara saksi? Komunikasi yang seperti apa itu? Komunikasi by WhatsApp. Oh, yang dikatakan oleh pemeriksa coba dibuka di Google gitu ya? Iya. Oke. Dan ternyata setelah dibuka tetap tidak ada. Iya. Baik, pertanyaan berikutnya saudara saksi, salah satu mekanisme dalam pemeriksaan atau audit ya adalah berkaitan dengan pembahasan ya. Nah, di dalam pembahasan saudara saksi hadir juga? Iya, saya hadir. Hadir ya. Nah, pemohon akan membacakan saudara saksi fakta yang terungkap pada saat pemeriksaan atau audit yang sudah dilakukan rekaman ya dalam bentuk transkrip ya yang juga ada di CD majelis. Kami tidak perlu menampilkannya, tapi kami akan bacakan saja poinnya. Tapi kalau nanti majelis memerlukan, soft filenya ada di CD tersebut ya. Nah, di dalam transkrip pembahasan akhir ya, salah satu dari pemeriksa pajak ya saudara pemeriksa bea cukai saudara Pak Bakhtiar ya atau saudara Bakhtiar menyebutkan transkripnya tanggal 15 Agustus 2024 ya. Nah, jadi pembahasan ini ya tentu saudara saksi hadir ya. Hadir ya. Nah, pemohon akan coba bacakan, ini singkat saja, untuk merefresh kembali ingatan saudara saksi, ya. Nah, nanti pemohon akan bertanya kepada saksi, ya. Ini adalah percakapan, ya, sekitar 40 detik, ya, tepatnya di 1 jam 13 menit 04 detik sampai 44 detik, ya. Nah, kebetulan ini komunikasi pemohon dengan saudara Bakhtiar, ya. Nah, disebutkan di sini, saya menyebutkan ini komunikasi antara Pak Rey dengan Pak Bakhtiar. Saya menyebutkan nomor 2, kemudian disetujui oleh oke. Ini WP setuju. Lalu Pak Bakhtiar mengatakan iya. Pak Rey mengatakan oke. Berapa itu Pak? Pak Bakhtiar mengatakan 90 juta. Pak Rey mengatakan 90 juta. 3 juta. 3 juta. Lalu Pak Rey mengatakan nomor 3 Pak, ya WP menolak, nilainya berapa? Pak Bakhtiar mengatakan belum selesai itu Pak. Lalu Pak Rey mengatakan belum selesai, berapa Pak? Lalu Pak Bakhtiar mengatakan belum selesai. Lalu Pak Rey mengatakan berapa Pak potensinya? Lalu Pak Bakhtiar mengatakan kita belum selesai semuanya Pak, ya. Lalu Pak Rey mengatakan iya, maksudnya ini kan lagi sharing Pak. Kalau di pajak ada namanya SPHP, ada pra SPHP. Jadi dia punya Pak pra atau estimasinya. Nah, itu percakapan antara pemohon dengan pemeriksa saudara Bakhtiar. Saudara Bakhtiar mengulang beberapa kali. Frase yang digunakan adalah belum selesai itu Pak. Belum selesai. Kita belum selesai semuanya Pak. Saudara saksi masih ingat nggak percakapan itu? Iya, masih ingat. Oke. Kemudian ada percakapan berikutnya, ya masih dengan saudara Bakhtiar dengan pemohon Pak Rey. Pak Bakhtiar mengatakan begini lanjutannya.
Ya. Karena datanya kan banyak, Pak. Kan begitu, ada banyak gitu. Memang belum selesai. Jadi kita belum bisa ngomong. Lalu Pak Rey mengatakan, Pak, estimasi kan nggak bisa disalahkan, Pak. Karena ini sudah pembahasan ketiga. Namanya estimasi, Pak. Ini kan perusahaan harus punya gambaran, Pak. Belum ditutup. Kira-kira aja, Pak. Pak, namanya estimasi, kata Pak Rey. Lalu Pak Baktiar mengatakan, belum selesai, belum ditutup. Ya. Kemudian Pak Baktiar mengatakan, estimasi belum dihitung, Pak. Kemudian Pak Rey mengatakan, estimasi belum dihitung gimana? Namanya juga estimasi bisa dihitung, tapi tidak akurat, Pak. Nah, estimasi, Pak, namanya itu estimasi, Pak. Lalu Pak Baktiar mengatakan, estimasinya itu agak rumit juga ngitungnya, Pak. Lalu Pak Rey mengatakan, nanti kita ngomongnya setelah itu ya, Pak. Setelah selesai maksudnya. Lalu Pak Rey berkata, iya nanti ya, Pak. Kemudian Pak Baktiar mengatakan, soalnya auditornya si Indra, Pak, lagi diklat, Pak. Lalu Pak Rey mengatakan, oke, nggak apa-apa, Pak. Kemudian Pak Baktiar melanjutkan, gampang, Pak, gampang, Pak. Ya. Lalu Pak Rey menyebutkan, ya namanya estimasi, Pak. Dari percakapan tersebut, ya, yang juga sudah mungkin saudara saksi hadir dan ingat. Nah, pemohon ingin mengkonfirmasi saja. Saudara saksi masih mengingat percakapan tersebut? Masih. Oke. Saudara saksi, saudara mengetahui bahwa transkrip yang sama atau percakapan yang sama juga pernah diungkapkan di Komisi Informasi Pusat dan di Pengadilan Tun. Saudara mengetahui nggak itu? Siap mengetahui. Mengetahui. Oke. Kemudian karena ada percakapan tadi, ya, atau ada dialog antara pemohon dengan Pak Baktiar, dan di sana pada pokoknya beliau menyebutkan karena saudara Indra sedang diklat, maka penghitungannya belum selesai. Nah, ketika belum selesai, menurut saudara saksi, apa yang dibahas pada saat pembahasan akhir yang ketiga? Kalau memang KKA-nya belum selesai, menurut saudara saksi apa yang dibahas? Tidak ada pembahasan. Tidak ada pembahasan. Oke. Kemudian saudara saksi, ada percakapan yang juga cukup singkat yang pemohon mau tanyakan kepada saksi, ya. Dialognya terjadi pada saat pembahasan yang keempat, tepatnya tanggal 16 Agustus 2024, ya, di menit ke-27 dan detik ke-25, ya. Nah, pemohon nanti akan bacakan, nanti saksi coba merecall kembali atau mengingat kembali, ya. Ini adalah percakapan pemohon dengan Pak Baktiar selaku pemeriksanya. Pak Rey menyebutkan, ya, pemohon ulangi lagi, percakapannya dimulai dari awal, ya. Oke. Pak Baktiar melanjutkan, ya. Selamat datang Pak Q, Pak Sulung, Pak Sejahtera, Pak Rey dan tim. Kita melanjutkan dari undangan pembahasan yang kemarin. Jadi yang kemarin pembahasan yang ketiga, sekarang pembahasan yang keempat. Jadi saya harapkan di forum kali ini kita tidak terlalu lama, ya. Sebenarnya kita hanya mau menyampaikan kondisi pertemuan yang sudah dihitung oleh tim. Tadi malam si Indra juga sudah sampai terkait jumlah jenis dan tarif. Sudah diinfo ke ketua, maksudnya sampai ke diklat nih, ya. Sudah diinfo ke ketua terkait produk itu semuanya, dan
karena si Indra masih diklat sampai hari ini, ya. Jadi ya agak cepat selesai juga karena kan sudah cukup lama, dan memang yang nanti hasilnya seperti yang disampaikan kemarin, ya. Nanti klausula dari hasil pembahasan akhir nanti silakan untuk disampaikan. Kalau memang yang kemarin tidak setuju jadi tidak setuju, tinggal diterjemahkan ke dalam risalah pembahasan akhir, ya. Lalu Pak Rey mengatakan, kemarin kan yang mau diberikan itu sudah di email atau belum, Pak? Lalu Pak Baktiar bilang, oh, yang kemarin diberikan itu hitungannya nyambung, Pak, jadi belum siap untuk diberikan. Oh, begitu ya, Pak, kata Pak Rey. Lalu Pak Baktiar mengatakan, karena memang hitungannya kan nyambung, Pak, jadi saling berkaitan, ya. Lalu Pak Rey mengatakan, karena mereka tanyakan yang dijanjikan kemarin, Pak. Maksudnya Pak Baktiar menjanjikan yang kemarin. Jadi mereka follow up lagi. Saya bilang kan janjinya by email, ya. Nah, ternyata belum ada. Pak Baktiar melanjutkan, dari tadi malam sampai pagi ini si Indra masih diklat, Pak. Jadi menyesuaikan dari perhitungan yang kemarin. Nah, nanti kami sampaikan lagi lanjutannya. Nah, saudara saksi masih ingat itu ya? Saudara saksi masih ingat? Masih. Oke. Oke, pemohon banding itu pemeriksaan saksi nanti sampai jam 15.45 ya? Ya. Oke. Kami akan cepat saja majelis. Ya, terima kasih. Saudara saksi, selain itu ada pembicaraan ya antara pemohon dengan Pak Baktiar, ya. Di sini pembicaraannya mengatakan dari Pak Rey dimulai, gimana Pak Q? Perusahaannya mau tutup atau bisa jalan? Kalau tutup gimana bayarnya kan? Lalu Pak Baktiar bilang, oh itu perusahaan besar. Lalu Pak Rey bilang, besar di Singapura Pak, di Indonesia kecil sekali. Lalu Pak Baktiar mengatakan, nilai segini mah kecil. Kalau ada keberatan pun bayar untuk negara. Untuk perusahaan spare part seperti ini kecil sekali nih nilainya. Lalu Pak Rey bilang, ya, buat pajak ini kecil Pak, tapi kalau buat bea cukai ini besar sekali. Lalu Pak Baktiar menegaskan di bagian akhir, nah itu makanya bea cukai kan barang masuk. Jadi saya kira Pak Q bayar aja lah. Ya, pemohon ulangi ya. Bayar aja lah biar nggak terlalu ribet. Ini kecil kok. Ya, lagi pula kan ini buat negara juga. Saudara saksi masih ingat nggak frase Pak Baktiar seperti itu? Masih. Oke. Kemudian, saudara saksi, tadi saudara saksi mengatakan transkrip yang sama sudah disampaikan di KIP dan di petun. Jadi ada 4 perkara di KIP, ya, 4 perkara di petun, ya. Saudara mengetahui nggak apa putusan di KIP dan apa putusan di petun? Sangat mengetahui. Ya, kira-kira apa saudara isinya? Mengabulkan. Ya, oke. Intinya apa Pak? Apakah dasar penetapan itu sudah diberikan belum informasinya? Ya, sebagai maksudnya KKA itu sudah diberikan nggak sebagai dasar diterbitkannya SPKTNP atau SPP? Tidak diberikan. Tidak diberikan. Jadi itu isi daripada putusan KIP dan putusan petun. Iya benar. Oke. Saudara hadir di KIP dan di petun? Saya tidak hadir di KIP, tapi saya hadir di petun. Hadir di petun. Oke. Saudara mengikuti sidang petunnya? Saya mengikuti. Mengikuti. Sampai selesai? Sampai selesai. Baik. Jadi ada 4 perkara di KIP, 4 perkara di petun, begitu ya? Nah, saudara mengetahui nggak? Apakah setelah putusan petun mereka sudah memberikan
dasar nggak? Dasar penetapannya atau KKA-nya sehingga terbit basicking yang menjadi sengketa aku. Sampai sekarang menurut saudara sudah diberikan atau belum? Belum. Belum. Tidak mengetahui ya. Tidak mengetahui. Oke. Saudara saksi, saudara mengetahui nggak kenapa saudara dikenakan denda 1000%? Saya tidak mengetahui. Tidak mengetahui. Kan tadi saudara kan nggak dapat KKA begitu ya? Benar. Saudara juga sudah tahu bahwa itu sudah diputus di KIP dan di Petun. Betul. Oke. Kemudian saudara saksi, ya, kembali ke masalah pembahasan sedikit sebelum kita akhiri. Saudara saksi pernah nggak diberitahu oleh pemeriksa bahwa tujuan dari pembahasan itu adalah melakukan diskusi kalau KKA-nya sudah ada atau sudah terbit. Tadi kan saksi mengatakan KKA-nya belum ada, sudah ada putusan KIP, sudah ada putusan Petun. Mereka pernah nggak memberitahu kalau misalnya KKA-nya belum lengkap atau belum jelas, sebenarnya nggak perlu dilaksanakan pembahasan? Atau sederhananya begini, saudara pernah diberitahu nggak bahwa tujuan pembahasan itu adalah membahas KKA? Pernah nggak saudara diberitahu? Tidak pernah. Tidak pernah. Oke. Sepengetahuan saksi, ketika mereka tidak bisa membuktikan ya dasar penerbitan surat SPKTNP atau SPP dan itu sudah dibuktikan di KIP dan di Petun, menurut saudara saksi, ya kan saudara ngikutin nih persidangannya ya. Tadi saksi mengatakan belum pernah diberikan setelah putusan ya. Nah, menurut saksi, ya satu mereka belum memberikan ya. Yang kedua, pada saat saudara mengikuti persidangan di Petun dan di KIP, ya, mereka bisa membantah nggak bahwa KKA tersebut sebagai dasar penerbitan basicking atau SPKTNP maupun SPP, mereka bisa membuktikan nggak bahwa itu sudah pernah diberikan sepengetahuan saudara? Tidak bisa. Tidak bisa. Cukup majelis? Oke ya. Terima kasih saksi. Terima kasih. Oke, kira dari pemohon kalian ada lagi yang mau ditambahkan? Sementara dari pemohon cukup majelis. Dari kami yang agenda sidang berikutnya kami mohon untuk menghadirkan ahli, baru kemudian nanti apabila majelis berkenan kami akan sampaikan kesimpulan. Nah, sebenarnya ini kan sidang terakhir ya sebenarnya. Ini ketua ahli sekaligus apa ya, closing bisa kan? Saudara kuasa hukum. Kalau dimungkinkan majelis, karena ini kan deadline-nya Oktober ya majelis ya. Ya kalau diperpanjang, Iya, yang diperpanjang itu 3 bulan. betul majelis. Jadi saya itu kan paling lama. Iya, jadi kalau kami mohon 2 kali lagi berarti kan harusnya Agustus selesai majelis, nggak perlu Oktober. Ya, jadi kami mohon 1 kali lagi untuk ahli, lalu kemudian kesimpulan. Jadi kalau tadi kami coba menghitung majelis harusnya sebelum Oktober sudah selesai. Oh enggak, sebenarnya hanya kita selain sidangnya ke berkas. Artinya memang beda dengan tahun sebelumnya. Saya terlihat 3 mingguan ini kan jadi agak molor kan. Nggak kecuali ya Pak. 50-an WP Pak berkasnya. Hari ini 50 WP. Ini hari ini. Oh, berkas kita 697. Saya itu sudah itu 2 kali lebih daripada rata-rata tahun kemarin. Artinya memang kita kalau ini sampai Oktober, ini agendanya gimana? Kita kalau
diperpanjang nanti yang pertama kapan? Kira-kira dengan kan nggak bisa selalu panjang kan ada mekanismenya mana yang bisa online gitu kan. Iya. Ini kalau itu 10 Agustus Pak, besok setelah 10 Agustus berangkat. Kalau khusus gabungan yang jenis ya. Iya Pak. Itu artinya siapa aja? Hukuman banding. Ya, satu saja majelis. Oke. Ya. Oke. Itu sidang berikutnya kapan? Agendanya 10 Agustus ya. Wanita Iya Pak, 10 Agustus. 10 Agustus. Tambah 3 bulan lagi. Agendanya mendengar saksi di mana dia. Seperti biasa lah, nanti kan saksinya biodatanya sama CV-nya sama sedikit kata pengantar dari itu diberikan ke wanita. Ya, baik majelis. Umat banding, kalau seperti majelis 19B itu setelah ahli, kemudian closingnya disampaikan apa namanya, setelah itu gimana? Sebenarnya nggak perlu sidang, nggak perlu ada Oh, sidang iya. lagi. Ya, Itu dimungkinkan majelis. ya, Ya, boleh saja. Jadi sidang berikutnya kan yang terakhir, Ya, kami menghadirkan ahli, nanti kesimpulannya kami sampaikan di luar persidangan. ya, gitu ya. Jadi cuma sampai tanggal 10 aja ya. 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 Jadi nanti mohon majelis tentukan tanggalnya untuk penyampaian kesimpulan pada saat sidang mendengarkan keterangan ahli. Sudah, itu aja artinya nanti ya kita meminta waktu untuk perkara yang lain itu ya. Intinya prosesnya nanti ya tinggal disampaikan selengkap mungkin. Kita agenda sidang berikutnya tanggal 10. Oke, semuanya itu dulu. Semua kali. Ya, terima kasih majelis. Sidang pemeriksaan sengketa pajak PT Singing Buanji ditunda dan dilanjut lagi pada tanggal 10 Agustus 2026. Dan sidang hari ini dinyatakan selesai dengan itu. Dengan telah selesai pemeriksaan terhadap hukuman banding PT Singing Buanji, maka Majelis 19A pada hari ini telah selesai melaksanakan sidang pemeriksaan sengketa pajak dan sidang hari ini dinyatakan selesai dan ditutup. Terima kasih hukuman banding. Terima kasih majelis. Majelis Hakim hendak meninggalkan toko. Majelis Hakim hendak meninggalkan ruangan, hadirin diharap berdiri. Hadirin dapat meninggalkan ruangan.